Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmat Syafi'i, NIM 0104202024. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan sumber daya manusia menurut pandangan Islam. Jadi saya di sini sedikit membicarakan apa sih itu manajemen. Manajemen adalah hal yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Pengertian manajemen sebenarnya sangatlah luas dan penerapannya juga bisa hidup untuk berbagai tujuan. Misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah sebuah seni untuk mencapai suatu tujuan, dan adapun berikut ini beberapa fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga pengarahan, menggerakkan atau actuating. Dan yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi atau controlling. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak atau suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun menurut beberapa ahli, pengertian dari sumber daya manusia yang pertama yaitu dari Sonny Sumarsono 2003 halaman 4. Sumber daya manusia menurut beliau memiliki dua arti yang berbeda. Di antaranya adalah SDM merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Masih terkait dengan hal yang pertama, pengertian SDM yang kedua adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan juga pengertian manajemen sumber daya manusia menurut pandangan Islam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Dan diantaranya yaitu ayat tentang mencari pekerjaan. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian ayat-ayat tentang perencanaan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang bagi sebuah organisasi. Adapun ayat yang dicantumkan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin adapun kesimpulan dari yang saya jelaskan, yaitu kesimpulannya manajemen sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh rekrut yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia itu pun ada beberapa tujuan. Yang pertama, salah satunya memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang memotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.